Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan Nama sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-39, yang berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Nah, kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mendengarkannya seakan-akan mustahil untuk dilakukan. Tetapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengalami atau menjalankan atau taat melakukan firman Tuhan ini. Nah, beberapa tahun yang lalu, ketika saya berada di kota Tomohon, itu kota kelahiran saya, kemudian ada seorang bapak, karena dia tidak senang kepada saya, kemudian akhirnya dia memukul saya dengan sebilah besi. Dia memukul dan dia menusuk di perut saya, tangan saya sampai memar, sampai periksa ke dokter, ya memar. Tetapi apa yang terjadi? Saya dulu mantan petinju, saya bisa membalasnya, dia bisa KO, dia bisa saya balas, dan mungkin secara dunia itu dibenarkan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi saya diingatkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kamu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan kamu membalas orang yang memukul kamu. Itu istilahnya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia memukul saya tidak membalasnya. Melainkan saya berkata, diberkatilah Bapak. Nah, firman Tuhan ini juga diajarkan kepada kita. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mari kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dalam Roma pasal yang ke-12 katakan, maka itu akan menjadi seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Yesus juga mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, saya mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya katakan, diberkatilah Bapak. Dan dia sepertinya nggak terima. Dia katakan, berkat, berkat, berkat. Tetapi saya tidak akan membalas dia. Daging saya menyuruh membalas dia. Bahkan orang-orang yang di sekitar saya mungkin menginginkan untuk membalas perbuatannya terhadap saya. Saya mantan petinju, badannya juga besar. Kenapa tidak membalas? Dunia ingin agar supaya kita membalas kejahatan dan kejahatan. Daging kita inginkan membalas apa yang dia lakukan terhadap saya. Tetapi saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam iman adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang telah disalibkan untuk aku, yang telah menyelamatkan aku. Jadi saya harus membalas dia, bukan dengan keinginanku, bukan dengan kedaginganku, bukan dengan kekuatanku, tapi saya harus membalas dia sebagaimana Yesus membalas, yaitu dia memintakan berkat bagi orang yang menganiaya dia. Dia memohonkan Allah akan mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dan inilah juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya pada hari-hari ini. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mintalah berkat bagi orang yang merancangkan kejahatan bagi kamu. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini. Dan saya mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan apa yang akan kita dapatkan atau kita terima dari Tuhan jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Maka kita akan mengalami yang pertama-tama, damai sejahtera. Yang kedua, kita akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini, kita menjadi serupa dengan Dia. Hanya dengan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka saya dan saudara akan menjadi sama seperti Yesus. Karena itu yang kuingini, itu yang ku mau dalam hidup ini, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, apa yang saya alami ketika saya menghadap Tuhan, ketika saya berdoa, menaikkan doa-doa saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa-doa saya, karena saya menyerahkan pergumulan saya itu kepada Tuhan. Saya tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi saya serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mau menjawab doa-doa orang yang rendah hati, yang tidak mau mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan, saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, mengapa kamu tidak
lebih suka diperlakukan tidak adil? Mengapa kamu tidak lebih suka diperlakukan atau dirugikan? Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, agar supaya kita melimpah dengan damai sejahtera, agar supaya kita melimpah dengan sukacita, karena kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Dan Tuhan mau membela orang-orang yang mau menjadi sama seperti Dia. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka dalam hidup ini. Karena saya percaya, mengiring Tuhan, iman kita itu bukan hanya sekedar perkataan saja. Kalau kita hanya dalam hidup ini mengucapkan kata-kata, saya mengasihi, saya mengampuni, saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dalam prakteknya, ketika ada orang yang membenci kita, ada orang yang membenci saya dan saudara, kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau saya membalas pukulannya dengan pukulan, saya membalas caci makinya dengan caci maki. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Apa bedanya kita dengan orang yang berdosa? Karena justru ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, maka itu menunjukkan bahwa kita itu berbeda. Terang dan gelap itu berbeda. Anak-anak Allah dan yang bukan itu berbeda. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak percaya dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Untuk itu saya mendorong, saya mengajak kita semua, jika ada yang berbuat jahat terhadap saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah untuk dia, mintalah berkat untuk dia, maka Allah akan memberkati dia. Dan yang terutama, Allah memberkati saudara dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan percayalah, Allah akan membela saudara, Allah akan menjawab doa-doa saudara, Allah akan menolong, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia mau mengasihi orang-orang yang mau mengasihi Dia, yang mau taat melakukan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan mengingatkan kita pada hari-hari ini. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Dan berdoa lagi bagi mereka yang merancangkan yang jahat kepadamu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turunlah dalam hatimu dan memerintah dalam hatimu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh umat-Mu dan yang telah hamba sampaikan. Biar firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami. Engkau beri kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.